Perkenalkan, saya CGP Sulfa Ardiani, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jepara. Pada kali ini, saya akan mewawancarai atau coaching dengan Bapak Yunus Abdussalam, Guru SDN 1 Rajopesi, kelas 4. Selamat siang, Pak Yunus. Selamat siang, Bu Yani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik dan luar biasa. Oh, ya. Pak Yunus, Ya, seperti yang saya konfirmasi kemarin, ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pra-observasi sebelum pembelajaran yang akan kita sepakati nanti pada hari Rabu, ya, Pak, ya. Iya, Bu. Ya. Pada hari ini kan hari Senin, ya, Pak, ya. Nah, di sini, Pak, saya melakukan pra-observasi itu memiliki tujuan di mana untuk membentuk dan meningkatkan kompetensi sebagai refleksi serta perbaikan atas kualitas pembelajaran di kelas yang dilakukan. Nah, nantinya sehingga kita benar-benar melakukan sebuah pembelajaran yang benar-benar berpihak atau berpihak kepada murid. Gitu nggih, Pak, nggih? Iya, Bu. Begini, Pak, kita ngobrol 10 sampai 15 menit saja ya, Pak, ya. Untuk observasi kali ini, untuk pra-observasi kali ini. Nah, bagaimana perasaan Pak Yunus mengenai pra-observasi ini? Bagaimana, Pak? Perasaannya sangat senang, sangat luar biasa. Karena apa? Tentunya nanti ada imbal balik yang saya peroleh, yaitu berkaitan dengan pembelajaran apa yang akan saya sampaikan, kurangnya bagian apa, jadi itu nanti bisa menjadi bahan evaluasi saya. Pokoknya kan pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya menjadi pembelajaran yang baik dan tentunya berpihak kepada murid. Oh iya, jadi seperti itu ya, Pak, ya. Terus kemudian, Pak, nanti kira-kira nih, Pak, pada waktu observasi nanti, pada saat Bapak melakukan pembelajaran, materi apa, pembelajaran apa, Pak, dan materi apa yang akan Bapak sampaikan? Ya, nanti pada saat Bu Sulfa melakukan coaching, materi yang akan observasi yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema literasi keuangan, dan itu mempunyai tujuan pembelajarannya adalah kegiatan membaca dengan tema ditukar dengan apa, itu peserta didik mampu mengidentifikasi. Jadi seperti itu. Terus kemudian kompetensi apa, Pak, yang ingin Bapak kembangkan untuk dalam materi tersebut? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi anak dalam memahami sebuah cerita, sebuah bacaan. Jadi anak paham betul karakter apa yang dibawakan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam bacaan itu. Nah, jadi Bapak ingin menyampaikan atau karakter apa nanti yang muncul itu anak bisa paham gitu ya, Pak? Iya, betul Bisa sekali. paham. Oh, bagus sekali itu, Pak, ya. Nah, untuk mencapai target atau tantangan tersebut, Pak, adakah kendala yang dihadapi? Ya. Kendala ada karena pemahaman siswa itu kan berbeda-beda, jadi ada beberapa pendekatan-pendekatan yang harus saya sampaikan, yang saya persiapkan agar anak tentunya tujuannya sama, yaitu anak dapat memahami bacaan. Jadi ada beberapa strategi khusus yang harus saya gunakan karena tingkat pemahaman anak berbeda. Kira-kira strategi apa nih, Pak, yang jenengan gunakan untuk melakukan pembelajaran tersebut? Ya. Saya ingin tahu nih, Pak. Strategi yang saya gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Ya, terus, nah, kalau strategi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah strategi yang akan jenengan gunakan pada saat pembelajaran tersebut, ya. Nah, kira-kira, Pak, Bapak sudah mempersiapkan apa saja?
Ya, yang saya siapkan yaitu yang pertama ada modul ajar, sesuai dengan topik atau bahasa yang akan saya sampaikan itu. Kemudian media-media pendukung, yaitu salah satunya ada bacaan, nanti saya tampilkan menggunakan proyektor, kemudian agar anak lebih fokus untuk pembelajaran pada saat itu. Kelompok, jadi nanti anak juga saya kelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan anak itu agar lebih mudah untuk mengontrol keadaan kelas. Jadi wah, bagus sekali Pak, saya jadi penasaran nanti bagaimana pembelajaran itu akan. Terus kemudian Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak capai, yang diinginkan itu yang seperti apa Pak, ya, dari pembelajaran tersebut? Ya, terima kasih Bu. Indikator yang ingin saya harapkan agar tercapai oleh peserta didik yaitu agar peserta didik dapat mencerna, kemudian memahami materi ajar yang saya sampaikan, kemudian juga dapat memahami secara cepat dan mampu mencapai tingkat berpikir dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan atau pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, jadi seperti itu ya Pak. Wah, menarik sekali ini Pak. Saya sangat penasaran ini bagaimana nanti pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari Rabu nanti. Kita akan bertemu lagi gitu ya Pak. Iya, terima kasih Bu. Di kelas jenengan. Terima kasih atas waktunya. Ini sudah 15 menit. Sama-sama, saya Bu. juga akan kembali ke kelas saya. Ya. Terima kasih, sampai ketemu hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, semuanya siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Gerak. Langsung duduk. Jalan aja. Jalan aja, Mas. Duduk sih. Mulai pembukaan awal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat. Ya, hari ini ada yang tidak masuk enggak? Masuk semuanya. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini yang cerah ini, kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tema ditukar dengan apa. Kita fokusnya adalah agar anak-anak dapat memahami sebuah bacaan. Tokohnya siapa saja yang ada dalam bacaan tersebut. Jadi nanti Pak Guru akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok itu jadi nanti masing-masing kelompok mempunyai tugas yang berbeda-beda. Nanti ketika sudah ketemu nanti kita bisa menyampaikan kepada kelompok yang lain. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita melakukan tepuk-tepuk agar pembelajaran menjadi lebih semangat. Sama-sama ya, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2,
tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4. Ya, terima kasih tepuk tangan semuanya. Ya. Saya bagi langsung ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jumlahnya pas 5, 5, 5. 5, 5, 5. Totalnya ada 15. Sudah dibuka semuanya materinya. Sudah dibuka dengan A. Coba untuk kelompok yang pertama ini ya, kelompok kedua, kelompok ketiga. Kelompok yang pertama dibaca paragraf 1 dengan paragraf 2. Kelompok 2 paragraf 3 dan 4. Kelompok 3 paragraf 5 dan 6. Kita membuat satu ini, yuk saling menghadapi ya. Ini geser, yuk. Ini juga. Yang cukup digeser ya, kursi yang tengah aja. Tengah digeser. Oke, langsung sini. Sini pepetnya sini. Oke. Yang ini langsung aduk ke sini, yang ini aduk ke sini. Ya, wes. Yuk, juga. Pepet ya. Yang bangkunya ngasih sama itu dipepet. Oke, siap ya? Oke, siap. Coba dibaca terlebih dahulu anak-anak semuanya yang sesuai dengan tugasnya. Nanti cukup membuat satu saja, satu tugas saja. Nanti ada yang menulis satu kertas saja yang disiapkan masing-masing ke kelompok. Ya, dibaca dulu, dipahami dulu. Ya, nanti siapkan kertasnya ya. Ini nanti untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ya, kelompok 3 ditukar dengan ya, dibaca dulu sebentar, sekilas sesuai dengan paragrafnya.
Wes piye iki? Sudah dibaca. Sekarang didiskusikan kelompok 1 apa yang kalian baca tadi ke dalam ini. Tokoh siapa saja yang ada di dalam yang kamu baca, tokohnya. Di situ kan nama-nama hewan kan? Ya. Di sini juga buat satu kertas tadi yang saya kasih. Vika yang nulis, ya. Sini Johanna tulis, nah. Di situ Lenin tulis di paragraf tugas yang kalian baca kelompok tadi itu siapa saja tokohnya. Oh ada ini. Jadi masing-masing teman di dalam satu kelompok itu menyampaikan tokohnya. Nah, ayo ikut mencari siapa, ditulis tokohnya yang kamu baca tadi ada siapa saja kan. Sambil ikut mencari ya. Nah, sampaikan, ayo sampaikan tokohnya bocor tokohnya ya. Dia disampaikan siapa saja tadi tokohnya di presentasi mewakili kelompoknya. Kemudian setelah ketemu tokohnya, watak tokohnya itu seperti apa sih? Sifatnya seperti apa? Di dalam bacaan itu bagaimana? Apakah baik hati? Apakah serakah? Apakah suka menolong? Kalau sudah ketemu tokoh-tokohnya, kalau sudah ketemu tokoh-tokohnya, ya, ini ada berapa? Ini tuh ya, terus di bawahnya jerat tikus itu bagaimana, nah, wataknya bagaimana, sesuai itu ya, nah gitu. Apakah pemberani sesuai dengan bacaan ya, suka menolong, jahat, atau baik hati. Cari kamu ketemu berapa kelompok ini? 3 ya, langsung cari tikus itu bagaimana, cari sifatnya tikus. Ayo langsung cari ini dapat berapa ya, kecil ya, sifatnya bagaimana sih, kira-kira sesuai dengan bacaan itu. Ya, terima kasih anak-anak sudah dapat menemukan itu. Nanti semuanya presentasi di sini. Kelompok lain juga harus memperhatikan hasil yang ditemukan oleh kelompok lainnya. Jadi kalian juga memahami ya. Coba nanti maju dari kelompok ini yang maju ya. Nah, disampaikan apa yang telah ditemukan.
semuanya ikut memperhatikan ya apa yang menjadi hasil temuan dari kelompok yang pertama. Banter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya. Nama saya Hana. Saya dari kelompok 1 dan mempresentasikan hasilnya. Logo dalam bacaan itu pertama namanya tak sebutkan. Kedua diulangi. Ya, Nomor ya. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 mendapatkan hasil diskusi sebagai berikut. 1. K kancil. 2. Dek sendek. 3. Ela pelatu. 4. Ke kelinci. 5. Den ayam. 6. Titikus. Yang pertama mempunyai sifat baik. Yang kedua mempunyai sifat memberani. Yang ketiga penolong. Yang keempat jahat. Yang kelima solihah. Yang keenam mendahati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 maju Vika disampaikan hasilnya ya. Salam. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika akan mempresentasikan hasil kelompok 2. 1. Titikus. 2. Ela pelaku. 3. Saangsa. Sifat 1. Baik. 2. Sambang. 3. Jahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berhentian kelompok 3. Bener. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 3. 1. Titikus. 2. Kancil. 3. Ela pelatu. 4. Saangsa. 5. Kelinci. Sifatnya. Titikus baik hati. Bener. Kakancil penolong. Ela pelatu baik. Saangsa penolong. Kekelinci baik. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak semua dari setiap grup, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok masing-masing ya. Dari kelompok 1 sudah maju menyampaikan hasilnya, dari kelompok 2 juga sudah maju menyampaikan hasilnya, dan terakhir kelompok yang ketiga. Semuanya tadi sudah disampaikan ya. Jadi hasilnya dari kelompok 1 tadi sudah menemukan ada 6 tokoh. Ada 6 tokoh yang pertama apa? Tokoh yang pertama apa? Ya, Kancil yang kedua. Bebek yang ketiga. Ella Pelatu yang keempat. Kancil yang kelima. Ya, ada 6 tokoh yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang baik hati, ada yang penolong, ada yang sombong, ada yang jahat, sesuai dengan karakter watak masing-masing. Kemudian ke kelompok 2. Kelompok 2 tadi menemukan ada berapa tokoh? Ada 3. Yang pertama Tikus, yang kedua Pelatu, yang ketiga Saangsa, juga mempunyai watak sifat yang berbeda-beda. Dengan tadi sesuai dengan judulnya ditukar dengan apa? Ada yang milih ini, ada yang milih ini. Terakhir kelompok yang ketiga menemukan berapa tokoh tadi? 5. Nah, yang pertama tokohnya Tikus, kedua Kancil, ketiga Pelatu, keempat Saangsa, kelima. Ya, ada 5 juga mempunyai sifat karakter yang berbeda-beda. Ada penolong, baik hati, rendah hati, ada yang jahat. Yaitu dari hasil diskusi setiap kelompok. Selanjutnya, tugas selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang. Nanti ada tugas yang akan saya berikan sebagai bahan belajar. Tetapi pada hasil kalian berdiskusi hari ini adalah jadi setiap tokoh, setiap karakter pasti mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ketika kita kaitkan dengan anak-anak yang ada di kelas 4 ini, contohnya si Arya mempunyai sifat yang sabar. Kemudian di sini ada Luki, sifatnya baik hati. Kemudian di sini ada Saipur, sifatnya pemberani. Kemudian terakhir ini ada Rama, contohnya mempunyai sifat yang pemalu, bukan pemalas. Sifat itu, kalau sifat yang baik boleh kita jaga, kita bina agar menjadi yang baik. Tetapi kalau sifat yang jelek berarti harus bagaimana? Harus kita hilangkan. Ya, sifat jelek jangan dipelihara, jangan dijaga, tetapi harus dihilangkan, dibuang. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, dan ingat untuk nanti tugas selanjutnya ada di halaman 29 nanti ya, untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dari saya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita bernyanyi P5 Pelajar Pancasila ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri,
Selamat siang Pak Yunus. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Ya, terima kasih Pak Yunus. Saya minta waktunya sebentar. Ya, Tadi kita sudah melakukan pembelajaran di kelas dan saya sudah observasi. Untuk sesi kali ini kita melakukan sedikit percakapan melalui setelah pasca observasi ya Pak ya. Kita melakukan refleksi sedikit. Nah, ini Pak Yunus, saya tujuan dari pra-observasi ini yaitu membantu melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan dan rencana terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid yang telah jenengan laksanakan tadi. Nah, menurut Pak Yunus, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di kelas hari ini? Perasaannya sangat luar biasa ketika kita menyampaikan sebuah materi dan anak bisa mengikuti, bisa memahami dengan baik walaupun masih belum bisa 100% ya, karena terkendala dengan kemampuan anak itu, tetapi nanti seiring jalannya waktu tentunya hasil yang terbaik itu pasti akan kita capai dengan beberapa pendekatan, dengan beberapa metode yang intinya harus berpusat kepada anak yang anak membutuhkan apa sebagai seorang pengajar, kita harus bisa memenuhinya. Metode apa, media apa yang anak inginkan, jadi kita harus siap agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, jadi Bapak perasaannya sangat luar biasa nih pada hari ini. Nah, kemudian Pak, bagaimana terus apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar tadi yang menunjukkan hal tersebut menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bapak kemarin? Indikator pencapaian yang anak telah capai, diantaranya anak menjadi lebih berani untuk tampil di depan menyampaikan hasil dari diskusinya tadi, untuk mencari hal-hal yang baru, jadi anak semakin berani untuk menjadi terbaik di antara teman-temannya, jadi berlomba-lomba menjadi yang terbaik, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan apa yang menjadi hal yang yang baik untuk diri sendiri. Jadi dari indikator yang jenengan sampaikan kemarin pada RPP sudah mencakup ya Pak. Jadi pada saat pembelajaran tadi anak lebih berani tampil ke depan, lebih mandiri, mereka tahu apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran gitu ya. Iya, betul. Nah, terus sekarang Pak, bagian manakah yang sudah baik dan manakah yang perlu ditingkatkan menurut Bapak? Jadi ada beberapa bagian yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah karena keterbatasan anak mungkin dalam tingkat pemahaman anak berbeda-beda. Ketika anak dalam kategori pemahaman baik, tentunya mereka dapat memahami, menyerap dengan baik juga. Tetapi pada bagian lain ketika kualitas pemahaman anak berbeda, jadi harus ada strategi khusus. Ketika anak itu grade 1, jadi 1 kali, 2 kali penyampaian materi anak langsung bisa memahami. Tetapi yang berada di grade 2, grade 3 itu harus beberapa pengulangan. Tetapi saya optimis anak itu dapat memahaminya. Perlu butuh ketekunan dan kesabaran kita. Berarti dari rank 1 sampai 10 Pak, kira-kira dalam pembelajaran tadi anak-anak sudah mencapai ketercapaian di rank berapa Pak? Ya, kalau di rata-rata ranknya anak sudah mencapai ke rank 7-8. Sudah mencapai 7-8. Target Bapak untuk selanjutnya kira-kira anak ini Bapak ingin sampai ke rank berapa? Kalau target itu harus maksimal, target itu harus sangat baik, berarti harus sampai ke rank 9-10. Oh ya, berarti
Bapak pada saat pembelajaran tadi menggunakan metode apa Pak tadi? Kalau metode itu ya metode diferensiasi nggih. Jadi menggunakan metode diferensiasi. Ya, tadi Bapak melakukan pembelajaran ya, melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi dan rank yang Bapak inginkan yaitu di angka 7 sampai 8. Iya, perolehan tadi. Perolehan 8 dan untuk selanjutnya Bapak menginginkan anak berada di rank 9 sampai 10. Iya, harus ada peningkatan di setiap pembelajarannya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan. Dari hasil pengamatan saya tadi Pak, pembelajaran yang dilakukan mulai dari awal persiapan anak masuk kelas itu sudah bagus karena tadi ada baris dulu ya, terus salin, terus kemudian sebelumnya tadi ada sempat berdoa, terus jenengan tadi pas pada awal sebelum masuk ke materi pembelajaran jenengan juga menggunakan ice breaking. Iya, sosial emosional. Nah, di mana anak-anak dikondisikan dulu, ya. Jadi sudah masuk, terus kemudian tadi pas pada waktu pembelajaran panjenengan sudah melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi di mana mengelompokkan anak menjadi 3 kelompok dan itu sudah kelihatan jenengan mengkotakkan anak dari 3 kelompok tersebut menggunakan tingkat kesulitan yang berbeda-beda ya tadi dengan paragraf-paragraf yang jenengan kotak-kotakan tadi. Terus kemudian pas pada waktu setelah pembelajaran jenengan juga melakukan tindak lanjut dengan memberikan ini ya tugas untuk hari berikutnya atau pembelajaran berikutnya. Nah, saya amati tadi panjenengan dalam melakukan pembelajaran sudah cukup bagus dan yang perlu ditingkatkan itu melakukan itu tadi ya Pak, ada anak yang belum menyerap ya, ada anak yang belum menyerap, jadi untuk selanjutnya itu diperhatikan terus kemudian Pak, tindak lanjut apa yang akan dilakukan, terus kira-kira itu kapan Pak jenengan memulainya? Untuk tindak lanjutnya akan segera kami lakukan karena mengingat pembelajaran itu kan harus bertahap berjenjang sesuai dengan materi yang kami sampaikan agar anak secepatnya bisa mengikuti. Untuk anak-anak yang tertinggal bisa menututi atau mengikuti teman-temannya yang sudah bisa memahami. Jadi di pelajaran selanjutnya pembelajaran akan segera kami sampaikan. Oh seperti itu. Terus saya ingin tahu Pak, bentuknya itu seperti apa? Apakah melakukan remedial atau apa gitu? Iya, betul Bu. Salah satunya adalah remedial dan penyampaian materi secara berulang-ulang untuk anak-anak yang secara pemahaman kurang jadi harus pendekatan-pendekatan yang lebih bervariasi agar anak lebih memahami. Nah, terus lebih tepatnya nih Pak, karena tadi kan Bapak bilang secepatnya secepatnya itu kira-kira kapan Pak? Waktunya yang lebih minggu ini. Oh minggu ini ya. Jadi dalam minggu ini dengan akan melakukan tindak lanjut dengan cara melakukan remedial juga melakukan penambahan jam pembelajaran untuk anak yang belum paham gitu ya. Untuk saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya observasi kali ini. Sama-sama. Semoga untuk kedepannya pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat diinginkan sesuai keinginan panjenengan. Terima kasih. Saya juga akan melanjutkan ke kelas lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.